Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sang pembawa risalah dan suri tauladan bagi kehidupan kita semua. Yunda Nasyiah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber utama ajaran dan pedoman hidup. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan ibadah. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk yang membimbing manusia dalam segala aspek kehidupan dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam kandungan, mulai dari hukum syariat, nilai-nilai moral, prinsip keimanan, hingga ilmu pengetahuan. Setiap ayat yang terkandung di dalamnya membawa makna yang dalam dan relevan dengan berbagai zaman. Karena itu, umat Islam dituntut untuk tidak sekedar membacanya, tetapi juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memberikan aturan hidup yang jelas. Ada perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib dijauhi. Hal ini menunjukkan bahwa hidup tidak boleh berjalan tanpa arah dan nilai. Al-Quran memiliki beberapa fungsi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi Al-Quran sebagai penyembuh atau asy-syifa. Secara harfiah, asy-syifa bermakna penyembuh, penawar, atau obat. Banyak orang merasa damai setelah membaca atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ini bukan sekedar karena keindahan bunyinya, tetapi karena ruh yang terkandung di dalamnya menyentuh bagian terdalam jiwa manusia. Al-Quran menjadi pelipur lara bagi hati yang sedang sakit. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zad al-Ma'ad menjelaskan, Al-Quran ialah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Subhanallah, begitu dahsyatnya fungsi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, marilah kita berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah
dengan banyak membaca Al-Quran, karena di dalamnya terdapat berbagai keutamaan dan manfaat. Di tengah keramaian dan kebisingan kehidupan, tak jarang jiwa terasa hampa. Jangan abaikan alarm tersebut. Bisa jadi itu adalah sinyal cinta dari Allah agar kita kembali bertadabur dengan Al-Quran dan dapat memaknai kehidupan secara utuh. Oleh karena itu, memahami Al-Quran bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi setiap muslim. Tidak cukup hanya membaca, tetapi juga mentadaburi dan mengamalkannya. Sebab Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca di acara-acara seremonial, melainkan untuk dijadikan pedoman sepanjang hayat. Yunda Nasyiah yang dirahmati Allah, pada akhirnya Al-Quran adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Ia adalah cahaya dalam kegelapan, petunjuk di tengah kebingungan, dan pengingat ketika manusia terlena. Semakin dekat kita kepada Al-Quran, semakin tenang hidup yang kita jalani. Maka, jadikanlah Al-Quran sebagai teman sejati dalam setiap langkah kehidupan. Akhirul kalam, segala kebaikan dan segala kebagusan hanya milik Allah. Adapun salah dan khilaf adalah dari saya pribadi. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.